Ya baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Pipit dalam pembelajaran matematika. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perkalian pecahan desimal. Nah, hari ini kita akan mengulang lagi perkalian pecahan desimal. Kemudian ada materi selanjutnya yaitu perkalian bilangan persen. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, untuk perkalian pecahan desimal di sini ada beberapa cara, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian langsung dikalikan, atau yang selanjutnya adalah langsung mengalihkan pecahan desimal. Untuk contohnya, lihat. Contoh, 0,4 dikali 1,2. Kita pakai cara 1, ubah ke dalam pecahan biasa. 0,4 dikali 1,2. Jadi 4/10. Karena 0,4 itu kan hanya ada satu angka di depan koma, artinya per 10. Maka jadi 4/10 dikali 1,2, artinya itu adalah 12/10. 4 dikali 12, 48. 10 dikali 10, 100. Jadi 0,48. Karena 48 dibagi 100 itu adalah 0,48. Itu cara yang pertama. Kemudian kita lanjut kalau cara yang kedua. Cara yang kedua bagaimana? Lihat. Untuk cara yang kedua, pertama, 0,4. Terdapat satu angka di depan tanda koma. Nih, 0,4 itu ini tanda koma, ini ada satu angka di depan tanda koma. Kemudian 1,2. Ada satu angka juga di depan tanda koma, yaitu angka 2. Nah, dalam pecahan desimal, hasil perkaliannya mempunyai 1 ditambah 1 angka. Jadi tadi yang pertama 0,4 1 angka, 1,2 1 angka. Ada di depan tanda koma. Jumlahnya itu harus 2 angka di depan tanda koma. Coba perhatikan, 4 dikali 12 berapa? 48. Kalau 0,4 dikali 1,2. Lihat, 0,4 ada satu angka di depan koma. 1,2 ada satu angka di depan koma. Hasilnya 0,4 dikali 1,2 itu adalah 0,48. Berapa angka di depan koma? 2 angka. Jadi 0,48 karena harus ada 2 angka di depan koma. Kemudian untuk cara perkalian bersusun bagaimana? Nih, cara perkalian bersusun. 0,4 dikali 1,2. 4 kali 2, 8. 0 dikali 2, 0. Kemudian 4 dikali 1, 4. 0 dikali 1, 0. Dijumlahkan 8. 0 tambah 4, 4. 0 diturunkan. Ada berapa angka tadi di depan koma? 1, 2. Simpan tanda koma, 2 angka di depan tanda koma. Jadi 0,48. Itu untuk perkalian pecahan desimal. Selanjutnya, untuk perkalian bilangan persen. Sama saja sih, gampang kalau perkalian bilangan persen mah ini. Pertama, contoh pertama untuk bilangan persen dengan bilangan cacah atau bilangan asli. 25% dikali 3. Kita pisahkan. 25 dikali 3 dalam kurung, pisahkan persennya di luar. 25 dikali 3, 75%. Sekarang kalau bilangan aslinya di depan atau bilangan cacahnya di depan, tanpa tanda persen, 3 dikali 25 sama 3 dikali dalam kurung buka, 3 dikali 25 kurung tutup, kasih tanda persen sama dengan 75%. Kemudian yang kedua untuk bilangan persen dengan pecahan biasa. 10% dikali 4/5. Kita pisahkan. Kurung buka 10 dikali 4/5 kurung tutup tanda persen. Ini kan tinggal langsung dikalikan saja. 10 kali 4, 40/5. Dalam kurung, persennya di luar. Sekarang kalau sudah gini benar belum?
Belum, karena tadi harus jadi bilangan persen. 40 dibagi 5 berapa? Oh, 8%. Jadi 10 dikali 4/5 itu adalah 8%. Kemudian kalau pecahan biasanya di depan dikali persen berapa? Sama dengan 10 4/5 dikali 10% sama dengan kurung buka 4/5 dikali 10 kurung tutup persennya di luar sama dengan 40/5%. Sama dengan 40 dibagi 5 berapa? 8%. Contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, 30% nih, persen dengan pecahan campuran. Kalau persen dengan pecahan campurannya ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 30% dikali 1/2/5 sama dengan kurung buka 30 dikali 1/2/5. Pecahan biasanya adalah 7/5. 1 kali 5 ditambah 2, 7/5. Kurung tutup kasih tanda persen sama dengan 30 dikali 7. 30 dikali 7, 210/5. Kurung tutup kasih tanda persen. Sama dengan 210 dibagi 5 adalah 42%. Sekarang kalau pecahan campurannya di depan, persennya di belakang bagaimana? Sama, jadikan dulu pecahan biasa. Jadi 7/5 dikali 30 kurung tutup persen, kasih tanda persen di belakangnya, sama dengan 210/5%. Jadi hasilnya 210 dibagi 5 berapa? 42%. Sekarang kalau contoh yang berikutnya, persen dengan pecahan desimal. Bagaimana dengan pecahan desimal? 50% dikali 0,4 sama dengan kurung buka 50 dikali 0,4 kurung tutup persen sama dengan 50 nih. Yang desimal ini yang 0,4 jadikan pecahan biasa. 50 dikali 4/10 kurung tutup kasih tanda persen sama dengan 50 kali 4 200/10. 200 dibagi 10 berapa? Oh, 20. Jadi 200/10 kurung tutup tanda persen hasilnya adalah 20%. Jadi 50 dikali 50% dikali 0,4 itu adalah 20%. Lalu bagaimana kalau persen dengan persen dikalikan? Apakah bisa langsung? Tidak bisa dalam hitungan persen dengan persen. Salah satu harus diubah ke dalam pecahan biasa. Nih contohnya. 20% dikali 5% sama dengan berapa? Salah satu diubah ke pecahan biasa. Ibu akan ubah yang 20%. Artinya 20/100 dikali 5. Kurung tutup tanda persen. Dijadikan dulu ini 20/100 tadi disederhanakan. 20/100. Cari EPB dari 20 dan 100. Oh, 20 dibagi 20 1, 100 dibagi 20 5. Jadi 1/5 dikali 5. Hasilnya 1 kali 5 5/5. Maka hasilnya adalah 5 dibagi 5 1%. Jadi 20% dikali 5% itu adalah 1%, bukan 100%. Kalau ingat, kalau persen dengan persen salah satu harus ada yang diubah ya. Sekarang contoh yang kedua masih persen dengan persen. 10% dikali 25%. Ubah dulu ini yang persen ini, yang 10% jadikan pecahan biasa. Jadi 10/100. 10/100 dikali 25%. Disederhanakan dari 10/100 dijadikan disederhanakan 10/100 itu jadi 1/10 dikali 25% sama dengan kurung buka 1/10 dikali 25 kurung tutup kasih tanda persen. 1 dikali 25 25/10 kurung tutup ikuti dengan tanda persen. Maka dari sini sudah selesai belum? 25 dibagi 10 berapa? 2,5. Maka jadi hasilnya adalah 2,5%. Jadi 10% dikali 25% itu adalah 2,5%. Ingat, kalau persen dengan persen salah satu harus diubah ke dalam pecahan biasa. Nah, itu penjelasan dari Ibu mengenai perkalian pecahan desimal dan perkalian bilangan persen. Semoga kalian bisa memahaminya dan bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.